Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kurang lebih 12 hari lagi kita akan memasuki bulan Muharram. Kita menyambut kehadirannya sebagai tahun baru Hijrah, tahun baru bagi seluruh kaum muslimin di dunia, termasuk kaum muslimin di Indonesia. Bulan Muharram yang merupakan permulaan tahun Hijrah adalah bulan yang mulia dan terpuji. Rasulullah SAW sendiri menyebut bulan Muharram sebagai bulan Allah. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang artinya, puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang kalian menyebutnya bulan Muharram. Oleh sebab itu, di dalam menyongsong kedatangan tahun baru Hijrah, marilah
kita tingkatkan amal kebajikan kita sesuai dengan arti yang terkandung di dalam tahun hijrah, yakni nama tahun di mana Khalifah Umar bin Khattab telah menetapkannya agar seluruh umat Islam senantiasa terkenang akan peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam usaha menegakkan agama Islam, sehingga bagi umat Islam setiap kali kedatangan tahun baru hijrah supaya jiwanya terbuka bahwa di atas pundaknya terletak beban yang berat di dalam memperjuangkan agama Islam dimanapun berada. Hal ini penting sekali bagi setiap umat Islam, sebab kalau bukan umat Islam sendiri yang harus memperjuangkannya, siapa lagi kalau bukan kita sendiri? Sudah barang tentu orang di luar Islam pasti tidak mau memperjuangkan agama Islam. Bahkan sebaliknya, mereka itu selalu berharap agar agama Islam cepat hancur dan tidak berkembang. Perhatikanlah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardu angkal Yahudu wala Nasoro hatta tatapi memilatahu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, bila kita perhatikan ayat tersebut, maka jelaslah bahwa orang-orang di luar Islam selalu berusaha agar agama Islam tidak berkembang dan cepat hancur. Kalau Islam sudah hancur, barulah lega hati mereka. Hadirin yang berbahagia, demikianlah kita di dalam menyambut kedatangan tahun baru hijrah. Kita bangkitkan semangat perjuangan membela Islam yang kadang-kadang menjadi semakin pudar. Untuk lebih membangkitkan semangat kita, marilah kita ungkap kembali sejarah peristiwa Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan bahaya, namun membuahkan keberhasilan yang gemilang. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah dilatar belakangi oleh tekanan-tekanan Quraisy yang kafir terhadap diri beliau dan para pengikutnya. Tekanan itu begitu berat dan membahayakan sehingga akhirnya beliau mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar melaksanakan hijrah ke Madinah. Sebab orang-orang kafir Quraisy semakin marah setelah mereka mengetahui bahwa banyak dari mereka yang telah mengikuti jejak Rasulullah SAW masuk agama Islam. Maka ketika tercium kabar oleh mereka mengenai rencana Rasulullah SAW untuk melakukan hijrah ke Madinah secara diam-diam, mulailah orang-orang Quraisy melakukan penjagaan ketat terhadap diri Nabi SAW dan para pengikutnya. Kebetulan pada malam itu beliau berada di rumah Sayyidina Ali, sehingga rumah itu dikepung dengan rapat sekali oleh orang-orang kafir Quraisy tanpa ada celah-celah yang dapat dijadikan jalan untuk meloloskan diri. Akan tetapi berkat kecerdikan dan keberanian Rasulullah SAW, akhirnya beliau dapat meloloskan diri dari kepungan tersebut dan terus bersembunyi ke Gua Thur bersama dengan sahabat Abu Bakar. Demikianlah sekilas tentang hijrah Rasulullah SAW, di mana sejak itu Islam mulai berkembang dan mengalami kejayaan meluas ke Jazirah Arab. Karena itulah peristiwa hijrah Rasulullah diabadikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab sebagai permulaan tahun Islam yang berdasarkan peredaran bulan yang dimulai dengan bulan Muharram, bulan yang mulia dan terpuji. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, setelah kita memasuki tahun baru hijrah,
selain harus meningkatkan semangat perjuangan membela agama Islam, maka tak kalah pentingnya yang perlu kita lakukan adalah menengok ke belakang sebelum maju ke depan. Artinya kita harus menengok kembali ke masa lampau apa yang telah kita perbuat, manakah yang lebih banyak perbuatan maksiatnya atau kebajikannya, mana pula tindakan yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan, baik ditinjau dari segi agama maupun lainnya. Bila mana telah mengoreksinya secara keseluruhan, barulah kita ayunkan langkah dengan kehati-hatian agar perbuatan kita di dalam memasuki tahun baru akan lebih baik dibanding dengan tahun sebelumnya. Begitulah langkah orang yang bijaksana, yaitu orang yang dapat menjadikan masa lampaunya sebagai pelajaran untuk pedoman di masa mendatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam nungamirkum mayaddakaru fihi man tadzakara wa ja'akumun nadir. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Quran surat Fatir ayat 37. Ayat tersebut memberi pelajaran kepada kita semua bahwa setiap orang yang diberi umur panjang hendaklah mau berpikir mengenai apa yang telah diperbuatnya di masa lalu. Kemudian dari pemikiran itu orang akan berbenah diri mana yang salah harus dirubah agar menjadi benar, mana yang kurang hendaklah ditambah supaya sempurna. Demikian seterusnya hingga amal kita semakin sempurna setiap umur kita bertambah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, demikian juga yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirnya marilah kita senantiasa berdoa agar di dalam memasuki tahun baru nanti kita selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang lurus yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd, wa ya ayyuhan nas ittaqullah wa'malul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wajibullaha ibadallah ila mada'akum wa shollu wa sallimu 'ala man bihi lahu atakum. Allahumma sholli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala tabi'ina wa tabi'in tabi'in wardu'ana ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur man nasruddin waqtur man khadalal muslimin waj'al baldatana Indonesia hadihi baldatan thayyibatan tajri biha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'in hada haluna la yakhfa 'alaik. Allahumma tab'ana al-ghala wal balaa wal baksa wal munkara wal bagya was suyuba
wal mukhtalifah wasada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batana min baladina hada khosah wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar.